Terima kasih kalian sudah klik video ini. Bagi kalian yang ingin ikutan Cerberus Copy Trading, langsung saja klik link deskripsi yang ada di bawah ini dan langsung akan muncul tampilan seperti ini. Lalu silahkan kalian langsung klik daftar. Bagi yang belum punya akun, untuk username itu bebas. Misalkan nama username-nya adalah pemula trading dan jangan lupa untuk di akhir username-nya diberikan @cerberus.com. Jika kalian tidak mengetik cerberus.com, maka akun Anda tidak akan bisa terdaftar. Untuk password silahkan kalian pilihkan sendiri. Untuk nama silahkan bebas. Untuk nomor handphone harus nomor handphone yang aktif karena jantung Cerberus Copy Trading itu ada di dalam nomor handphone. Jika nomor handphone berbeda, maka Cerberus Copy Trading tidak akan berlaku. Untuk kode referral bisa diisi atau bisa dikosongkan. Setelah kalian sudah mengisi semuanya, bisa langsung kalian klik register dan akan muncul tampilan seperti ini. Untuk mengaktifasi Cerberus Copy Trading, bisa langsung kalian WA admin terhadap nomor ini. Dan untuk biayanya adalah 4 juta rupiah untuk member reguler dan 40 juta rupiah untuk member eksklusif. Jika kalian ingin mengetahui simulasi profit tradingnya, langsung bisa kalian klik kalkulator Cerberus, masukkan modal dengan satuan dolar, klik 1000 misalkan, dan untuk jumlah harinya max 365, langsung klik hitung. Setelah itu akan muncul seperti ini dan scroll ke bawah. Nah, di sini adalah total profit bersihnya, yaitu totalnya adalah 3.293. Untuk info lebih lanjut, silahkan WA admin di nomor ini. Selamat menikmati materi di video kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, di video terakhir saya udah bilang bahwa saya akan ambil open posisi short di area 107 dan 108 dan akan take profit di area sekitar 106.000. Lebih tepatnya di dalam video ini. Barulah kasta terbawah itu di teknik analitikal. Jadi kalau ini saya teknik analitikal, kemanakah arah harga Bitcoin sekarang? Tetap saya akan ambil open posisi short di area sekitar 107.000 dan 108.000 lagi dan akan take profit sewajarnya alias di kepala 106.000 ya. Sekali lagi saya akan ambil open posisi short di area 107 dan 108 sama seperti video kemarin ya, scalping aja dan akan take profit di area kepala 106.000. Oke? Tapi kalau nggak mau ribet trading, nggak mau ribet nyalakan lonceng notifikasinya, mendingan join Cerberus aja bro. Oke, walaupun memang ini sempat menyentuh sekitar 106 ribuan, 106 ribu ke bawah ya. Cuma memang saya belum take profit ya, saya belum take profit. Ini harga malah naik, jadi signalnya belum valid, alias signalnya belum take profit. Tapi apakah signal ini masih valid? Menurut saya sampai sekarang ini masih valid saja. Nah, menjelang NFT apa sih? NFT adalah non-farm payroll, yang dimana berarti laporan bulanan yang diterbitkan oleh Amerika Serikat, lebih tepatnya di dalam biro statistik, yang merinci jumlah pekerjaan yang diciptakan atau hilang. Jadi semacam kayak alat tolak ukur pengangguran lah, yang akan dirilis sekitar tanggal 3 Juli ini. Nah, NFT ini itu berarti akan ada terjadi pergejolakan market sedikit ya, yang nggak separah CPI atau lagi separah The Fed lah ya. Nah, kalau NFT-nya itu hasilnya adalah positif, itu dalam kurung berarti secara kenyataan lebih banyak tercipta lapangan pekerjaan. Nah, kalau hasil NFT-nya itu negatif, berarti lebih banyak pengurangan tenaga kerja alias pemecatan atau pengurangan lapangan pekerjaan. Nah, itu saling berlawanan nih. Kalau misalkan NFT-nya positif, itu berarti dolar Amerika Serikat itu menguat. Hasilnya komoditas itu bakal menurun seperti emas, Bitcoin dan sebagainya itu bakal turun. Jadi ingat, kalau hasilnya positif dari NFT itu berarti dolar Amerika Serikatnya menguat, komoditasnya itu menurun. Nah, kalau hasil NFT-nya itu adalah negatif, itu berarti dolar Amerika Serikatnya menurun, harga komoditas rata-rata itu menguat. Seperti emas, S&P, atau Bitcoin, atau komoditi lainnya. Nah, hasil forecastnya ini udah keluar guys. Hasil NFT-nya adalah negatif. Jadi ada kemungkinan Bitcoin itu bakalan naik tuh di area sekitar ya area 108, area 109, dan area 110. Tapi saya melihat adanya hal lain atau adanya potensi lain ya. Terserah kalian mau bilang, wah lu nggak ngerti trading lah dan lain sebagainya lah kayak gitu. Lalu cek aja portofolio lu itu udah sebagus apa sih. Sekarang ini memasuki area sekitar 108.500-an. Hal pertama kecurigaan saya itu bakalan ada plot twist di dalam plot twist. Ingatkah kalian kemarin itu kejadian perang 12 hari yang dimana kita nggak bakal expect lah kalau misalnya perang itu kok bisa ya selesai 12 hari. Yang tadinya Bitcoin itu down sampai ke area 98.000, tiba-tiba Amerika Serikat atau Donald Trump mengumumkan ya udah damai aja kayak begitu kan.
Nah, tetapi sebenarnya di sini Iran itu belum mendeklarasikan secara diplomatik atau secara umum atau secara benar-benar mendeklarasi gua menerima gencatan senjata dari Amerika Serikat atau Israel. Nah, itu belum sama sekali ya guys ya. Saya memprediksi hal pertama yang bakal terjadi itu kita bakalan ada plot twist di balik plot twist. Ketika kemarin kita sudah dikasih plot bahwasanya terjadi perang cuma 12 hari, maka plot twist yang akan selanjutnya Iran ini tidak menyetujui alias akan menyerang tiba-tiba, misalkan kayak gitu ya. Itu nomor satu. Lalu yang kedua, sebenarnya ini itu sudah sangat-sangat resisten ya di area time frame 1 hari, atau bahkan kalau kita cek time frame itu sekitar 2 hari, itu udah benar-benar resisten parah nih, udah warna hijau parah. Nah, ini bakal ada koreksi akan mencoba ke area sekitar 100.000 dan tes support di area 90-an ribuan gitu ya. Jadi yang kedua ini adalah secara teknik analytical ini tuh udah benar-benar resisten. Jadi tinggal ke bawahnya aja atau tinggal reversalnya aja, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, di dalam CoinGlass itu saya masih melihat data yang cukup aneh di dalam order booknya itu. Silakan kalian cek aja di dalam old version, lalu kalian ubah skala 1:100. Nah, di sini tuh masih ada data cukup aneh. Itu seolah-olah dibiarkan saja guys ya. Adanya terkosongan order itu hingga gede banget ke 99.400. Jadi dibiarin aja. Kalau memang Bitcoin ini dinaikkan, ini sangat tebal sekali temboknya ya, sangat tebal sekali temboknya. Bisa jadi dinaikkan ke area sekitar 110.000, habis itu langsung didam ke 99 ribuan. Ya walaupun memang saya masih memanjurkan prefer short ya daripada long, ya kemungkinan salah itu tidak menutup kemungkinan, tetapi kita juga harus begini. Saya mau menjelaskan terhadap kalian semuanya bahwasanya apapun teknik analytical kita, baik TA ataupun fundamental ataupun teknik logic trading kita ataupun teknik beberapa yang kita ciptakan, itu tidak menjamin 100%. Dan saya pun walaupun mempunyai win rate 100% selama 250 hari dan win rate 99% selama kurang lebih 4 tahun, saya tidak pernah percaya sepenuhnya dengan teknik saya sendiri. Loh, maksudnya bagaimana bang? Bukannya itu paradoks? Enggak bos. Saya ini menyadari bahwasanya jangankan saya, orang-orang besar seperti Michael Saylor, orang-orang besar seperti Paus James Wine, itu aja masih bisa salah dengan modal sebesar itu dan segila itu. Apalagi saya, yang notabene adalah bukan Paus sama sekali. Ya mungkin kalau di total-total triliunan ada kalau seluruh member Cerberus. Cuma saya tuh berpikir kayak begini ya guys ya. Orang-orang besar aja masih banyak yang salah, apalagi saya. Walaupun saya itu sehebat itu, notabene 99% sampai 100%, tetap money management itu tidak bisa ditinggalkan. Nah, orang-orang atau beberapa perspektif dari kalian ini menganggap bahwa money management adalah nomor sekian. Padahal kalau di dalam top tier kan, ya, money management itu adalah nomor 1 di antara semua-muanya, gitu ya. Jadi kalau di dalam diri saya ditanya, bang gimana sih caranya untuk trading itu tetap konsisten? Ya, yang pertama, kita harus menguasai money management. Itu money management itu nomor 1. Percaya gak kalian bahwa perspektif saya adalah money management itu adalah di atasnya psikologi. Loh, gimana bang? Nomor 1 itu money management, nomor 2 itu psikologi. Kalau psikologinya ditaruh di nomor 1, maka kalian akan mengkhianati money management itu sendiri. Percaya gak kalian bahwasanya psikologi itu bisa kacau hanya gara-gara hal-hal yang di sekitar kita, hal-hal aura negatif yang di sekitar kita itu bisa membuat pikiran kita kacau. Sedangkan money management itu adalah sesuatu yang mutlak yang sudah kita buat pada saat otak kita sehat. Ya, jadi pertama itu harus money management, kedua psikologi, baru ketiga itu teknik analytical, fundamental dan sebagainya, kayak begitulah intinya. Nomor 1 dan 2 ini sering dilupakan sama orang. Merasa hebat, merasa gendetnya gede, itu adalah bahkan terkenal banget kan kata-kata the beginner luck. Kalian pernah lihat kan bahwasanya komentar di bawah ini kita share pengalaman ya. Soalnya saya juga ada bahwasanya the beginner luck itu benar-benar nyata di depan muka saya gitu. Orang yang masuk trading gitu tiba-tiba dia cuan gitu kan. Dia modalnya cuma 10 juta, tiba-tiba cuan jadi 25 juta. Setelah saya cek, wah anjir gila, refleksnya mentok rata kanan bos. 125 kali lipat, dan itu bukan main di dalam koin BTC gitu kan. Jadi kayak the beginner luck itu ada banget gitu. Jadi ada teman saya ya, dia itu kerja di Indonesia. Kita share coba di bawah ya. Ada seorang teman saya itu kerja di Indonesia. Ya kurang lebih sekitar 2 tahun 3 tahun dengan gaji sekitar ya 4 juta sampai 6 juta lah ya. Nah dikumpulin tuh 1 juta entah gimana ceritanya. Di tahun kedua itu dia tuh udah naik, udah diangkat jadi karyawan tetap, udah jadi asisten kepala toko waktu itu ya. Gak tahu ya, mungkin itu tokonya kebetulan ya, kalau kita kerja di Indonesia paham lah. Harusnya 1 tahun 2 tahun itu masih jadi MD, tapi dia itu waktu itu kerjanya bagus, udah jadi asisten kepala toko. Cowok orangnya cowok.
Nah, setelah itu entah gimana ceritanya, dia tuh kekumpul tuh 10 juta. Ya, kekumpul 10 juta. Dia main crypto tuh, main airdrop dan lain sebagainya. Awal-awalnya ini main spot trading aja, airdrop. Nah, entah gimana ceritanya, setan kesurupan apa. Terus dia katanya tiba-tiba ngelihat orang-orang main Vitrus, dia ikutan tuh main Vitrus, ya. Terus tiba-tiba dibentokin leverage ratakan 125. Nah, di suatu hari, dia tuh pamer ke teman-temannya. Duit yang 10 juta itu dalam 1 minggu jadi 50 juta. Dan lo tahu apa yang terjadi dan plot twistnya apa? Dia langsung resign. Dan bisa-bisanya, waktu itu gue udah kaya ya, mobil gue udah, ya mungkin di garasi gue udah 10 miliaran, rumah gue udah juga puluhan miliar gitu. Bisa-bisanya berani gitu loh, ngomong gitu depan saya, wah mas, dia kan manggil saya mas gitu. Wah mas, kalau kayak gini ya mendingan gue berhenti kerja aja. Lah lu udah berhenti kerja? Iyalah, gue 1 minggu aja bisa dapet tuh 50 juta. Ya seenggaknya gue satu bulan berarti bisa 200 juta. Gitu kan, saya langsung, yang pertama, dia nggak malu apa ya ngomong di depan saya. Dia tahu kalau saya ini trader profesional gitu loh. Terus yang kedua, dia tuh bisa-bisanya mensamaratakan penghasilan The Beginner Luck dengan penghasilan semuanya. Maksudnya bagaimana bang? Itu tadi, dia mensimulasikan kalau 1 minggu 50 juta, berarti sebulan itu 200 juta. Gila katanya. Terus dengan entengnya dia ngomong, pantesan lu cepet kaya. Oh ternyata begini caranya. Udah tahu gue caranya. Dia resign dari dan tahu apa yang terjadi? 1 minggu kemudian ternyata dia loss 50 juta. Setelah saya cek historinya, gila semua. Itu tadi, leverage rata kanan 125 kali lipat main di dalam Binance. Dan dia main itu di dalam koin-koin micin, bukan top major, Ethereum, Bitcoin, dan lain sebagainya. Gila, dia stres. Dan sampai detik ini, udah kurang lebih sekitar 2 tahun sampai 3 tahun, dia nggak pernah keluar rumah dan kayak jadi introvert parah gitu kan. Dan lebih parahnya lagi, kalau saya ngelihat dia itu keluar, wah kayak tulang sama kulit doang berjalan gitu. Dia tinggi, ya kurus, putih, serem dah. Nah, itu adalah sebuah cerita bahwasanya The Beginner Luck itu benar-benar asli adanya. Nah, Beginner Luck ini biasanya nurun tuh ke orang-orang tuh, menganggap bahwasanya money management itu bisa kali 30%, money management itu bisa kali 40%, padahal kalau lu coba itu bakalan boncos. Oke? Coba share cerita di bawah ini, barangkali ceritanya menarik untuk teman-teman kita. Gimana cerita kalian tentang The Beginner Luck? Pasti ada, saya yakin orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia Bitcoin dan cryptocurrency itu pasti ada cerita loh tentang The Beginner Luck. Oke bang, jadi signalnya bagaimana? Signalnya masih tetap sama ya. Open posisi dari sekitar 108 ribuan. Oke? 10% aja, 10%. Kalaupun dia naik sampai ke 110 dan 111, memang kemungkinannya ada karena di dalam CoinGlass-nya juga ada tuh sampai ke sekitar 110.600. Nah, saya akan average tuh ketika minus sekitar 40%-an. 40 sampai 50% saya akan average dan kemungkinan ini bakal dam ke 99 ribuan atau sekitar 100 ribuan. Oke? Tapi kalau kalian nggak mau ribet, join Cerberus aja, bro. Semoga bermanfaat video kalian yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Logikanya ini kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Adi Firmansyah, use your logic dan salam traders.